Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita untuk kembali mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Perempuan yang berzina. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman, saudara-saudari, sahabat-sahabat, penginjil Yohanes tadi mengisahkan kepada kita suatu fenomena yang terjadi, perjumpaan antara Yesus dengan orang-orang Farisi ataupun kelompok-kelompok mereka, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, yang membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Jadi dalam konteks mereka pada waktu itu, seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina karena sudah melakukan perbuatan yang kurang baik, maka perempuan itu dihukum dengan dirajam sampai mati, disaksikan oleh orang banyak. Dan hal yang sama hendak mereka tunjukkan kepada Yesus. Apa yang mesti dilakukan terhadap perempuan yang mereka dapati berbuat zina. Entah dari mana mereka mendapatkan perempuan itu, tetapi saat ini sudah ada di hadapan Yesus. Mereka meminta Yesus untuk memberikan pendapatnya terkait hukuman yang diberikan kepada perempuan itu. Mereka terus bertanya, tetapi Yesus tidak memberikan jawaban. Dia hanya membungkuk lalu menulis di tanah. Tetapi karena didesak, Yesus pun mengatakan satu hal kepada mereka. "Barang siapa yang tidak berdosa di antara kamu, hendaklah ia menjadi orang yang pertama melempari perempuan itu." Tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang melemparinya. Nah, tentu di sini mereka menyadari bahwa mereka tidak ada yang tidak berdosa. Semuanya berdosa. Mungkin juga di antara mereka ada yang pernah melakukan perzinahan dengan perempuan itu. Mereka pun pergi semuanya. Di akhir cerita, Yesus mengatakan, "Di manakah mereka? Tidak adakah yang menghukum mereka?" kepada perempuan itu. Perempuan itu menjawab, "Tidak ada Tuhan." Lalu Tuhan pun mengatakan, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Di sini Tuhan memberikan pengampunan kepada perempuan itu
bahwa Tuhan tidak menghukumnya, tetapi memberikan dia waktu, kesempatan untuk bertobat kembali kepada jalan yang benar. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita menoleh kembali ke belakang ya, bahwa Yesus itu adalah sang kasih. Dia sudah mengajarkan kasih, mengasihi musuh, mengasihi orang yang berbuat jahat, mengasihi, mendoakan musuh, memberi sesuatu, tidak membutuhkan imbalan, dan sebagainya. Intinya bahwa Yesus mengajarkan kasih. Nah, ketika orang-orang Farisi tadi, ahli-ahli Taurat, membawa perempuan itu lalu meminta pendapat Yesus, kalau Yesus menjawab perempuan itu harus dihukum, itu artinya bahwa Yesus menyangkal ajarannya sendiri tentang kasih, bahwa dia tidak konsisten dengan ajarannya tentang kasih terhadap orang yang bersalah atau orang berdosa. Jawaban Yesus ya mau menegaskan kepada kita bahwa Yesus tidak mau menghukum setiap orang yang berbuat salah, tetapi Yesus senantiasa memberi waktu, kesempatan kepadanya untuk bertobat. Nah, di situ juga Yesus hendak menegaskan bahwa menghakimi sesama itu tidaklah baik. Menghakimi sesama semacam menjatuhkan hidup sesama, menjatuhkan kehormatan sesama, menjatuhkan nilai hidup. Dan oleh karena itu, menghakimi sesama bukanlah salah satu solusi yang perlu dilakukan untuk mencari sebuah pemecahan masalah. Tapi setidaknya kalau ada persoalan, itu dipecahkan secara bersama-sama, bukan menghakimi lalu kemudian mengambil keputusan untuk menghabisi nyawa orang yang bersangkutan. Sebab kita sebagai manusia tentu mempunyai mempunyai apa yang disebut dengan bela rasa. Artinya kita membela sesama sebagai sesama manusia, mencintai sesama sebagai sesama manusia. Oleh karena itu, meskipun ada banyak pegangan-pegangan kita, moral, nilai-nilai sosial, nilai-nilai budaya, yang kalau seandainya pegangan itu atau nilai-nilai itu menghancurkan nilai sesama, menghancurkan hidup sesama, itu perlu dipikirkan kembali, perlu direnungkan kembali. Sebab nilai hidup di hadapan Allah itu lebih tinggi, lebih agung daripada segala hal yang berada di luarnya. Yesus dalam seluruh perjalanan hidupnya tak pernah dia melakukan atau tak pernah dia menyudutkan manusia, tetapi dia berusaha untuk mengangkat kembali harkat martabat manusia. Sakeus, pemungut cukai, dianggap sebagai orang berdosa yang tidak digauli, orang-orang sakit yang menderita terpinggirkan, terisolasi dari kehidupan bersama, orang-orang yang kerasukan, orang-orang yang mengalami penyakit kusta, dan sebagainya. Artinya orang-orang yang berada dalam situasi keterasingan dengan dirinya sendiri maupun dengan relasi sosialnya, yang tentunya membuat dia kehilangan arah hidup, kehilangan hidup itu sendiri. Yesus hadir di tengah orang-orang itu. Dengan demikian di sini bahwa Yesus lebih mengagungkan hidup manusia, lebih mencintai keluhuran hidup manusia daripada segala tuntutan-tuntutan hukum, tuntutan-tuntutan budaya yang menghimpit manusia itu sendiri, yang memarginalkan manusia itu sendiri. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, bacaan hari ini mengajarkan kita, sekaligus menegur kita. Kalau seandainya diri kita cenderung menghakimi orang lain dengan pemikiran-pemikiran kita, mungkin kita sedikit demi sedikit membangun sebuah kesadaran bahwa Tuhan tidak menghendaki itu. Ataupun juga ketika kita tak mampu untuk menghadirkan kebaikan, perlulah kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, agar sekiranya kita menemukan jalan yang terbaik, teristimewa ya ketika kita mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupan kita, keputusan sosial maupun keputusan individu kita. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita untuk semakin mencintai arti hidup itu.
baik sesama diri kita sendiri demi kemuliaan Tuhan dan keberlangsungan hidup kita. Amin.